Antusiasme WNI di Arab Saudi semakin membara, ribuan supporter timnas Indonesia mulai padati King Abdullah Sport City Hall Stadium. Incar tiket semifinal, Nova Arianto sudah perbaiki masalah utama Garuda Muda jelang jumpa Korea Utara. Meski sudah dipecat PSSI, Shin Tae-yong tetap tunjukkan kepeduliannya terhadap timnas Indonesia. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Skuad Garuda Muda siap menghadapi tantangan berikutnya, yakni melawan Korea Utara di babak perempat final. Ya, laga ini akan dilangsungkan di King Abdullah Sport City Hall Stadium malam ini. Jelang laga tersebut, ribuan supporter timnas Indonesia mulai berdatangan ke stadion. Menurut pantauan dari beberapa sumber, supporter skuad Garuda diperkirakan akan lebih membludak daripada laga sebelumnya. Tampaknya mereka begitu antusias, karena ini merupakan laga penentuan untuk memastikan tiket ke semifinal. Sebelum masuk stadion, beberapa supporter juga tampak masih berada di luar stadion untuk sekedar berkumpul dan juga beberapa memadati tempat istirahat yang ada. Kehadiran timnas Indonesia U17 di Arab Saudi benar-benar sangat dimanfaatkan warga Indonesia yang ada di sana. Mereka berbondong-bondong untuk mendukung tim kesayangannya berlaga. Para supporter sangat berharap, skuad Garuda Muda kembali meraih hasil positif di laga versus Korea Utara tersebut. Selain itu, para supporter juga optimis timnas Indonesia U17 bisa masuk ke babak semifinal jika melihat penampilan para pemain skuad Garuda di fase grup. Untuk meraih kemenangan, para pemain timnas Indonesia harus bekerja keras dan solid, baik itu dalam bertahan maupun dalam melakukan serangan. Di sisi lain, selain masyarakat Indonesia yang terus mendukung Garuda Muda di pentas Piala Asia U17, nampaknya, warga Vietnam juga kini mengalihkan fokusnya untuk mendukung timnas Indonesia. Hal ini lantaran, tim kebanggaannya yakni Vietnam U17 sudah tersingkir terlebih dahulu. Maka dari itu, warga Vietnam kini mendukung timnas Indonesia U17 sebagai satu-satunya tim dari ASEAN yang masih punya harapan menjuarai ajang tersebut. Ya, dukungan dari warga Vietnam bisa diketahui dari beberapa laporan media Vietnam. Dalam artikelnya, media-media tersebut menyebut, jika mereka sangat mendukung timnas Indonesia agar bisa memberikan hasil yang maksimal. Tentu dukungan ini diharapkan jadi penyemangat bagi para pemain Garuda Muda agar bisa memberikan penampilan terbaik di panggung Asia ini. Pelatih timnas U17, Nova Arianto, mengakui bahwa tim asuhannya masih memiliki kekurangan dan ia telah melakukan evaluasi. Dengan harapan skuad Garuda Asia bisa mengalahkan Korea Utara. Ya, timnas Indonesia U17 akan menghadapi Korea Utara dalam laga perempat final Piala Asia U17 2025 malam ini. Dalam ajang ini, timnas Indonesia U17 dituntut meraih kemenangan apabila ingin lolos ke babak semifinal. Tim asuhan Nova Arianto memiliki catatan apik jelang lawan Korea Utara ini. Putu Panji Apriawan dan kawan-kawan berhasil meraih kemenangan sempurna dalam 3 laga penyisihan grup. Untuk itu, kemenangan itu bisa menjadi modal bagus menghadapi Korea Utara. Apalagi dalam penyisihan grup Korea Utara hanya mampu meraih 1 kemenangan dan 2 hasil imbang. Namun, Nova Arianto menyadari betul bahwa melawan Korea Utara tak akan menjadi laga mudah buat timnas Indonesia U17. Pasalnya, tim Merah Putih pun masih memiliki beberapa kekurangan. Oleh karena itu, Nova Arianto mengaku telah melakukan evaluasi dari laga sebelumnya. Tim Merah Putih memang telah menjalani laga penyisihan grup dengan poin sempurna. Bahkan mereka tercatat mencetak 7 gol dan 1 kali kebobolan dan itu hanya dari tendangan penalti. Walaupun begitu, Nova Arianto menyebut bahwa memang ada evaluasi yang diberikan kepada Zahabi Goli dan kawan-kawan. Mantan asisten pelatih timnas Indonesia senior itu mengaku bahwa ia telah memoles kekurangan tim asuhannya. Bahkan ia telah memperbaiki masalah utama timnas Indonesia U17 dalam laga-laga sebelumnya. Evaluasi memang sudah kita lakukan, kita bisa lihat masalah terbesarnya ada di passing, masalah pengambilan keputusan di lapangan. Bisa kita lihat waktu lawan Afghanistan, banyak keputusan pemain yang terlambat dalam mengeksekusi bola, kapan saat memutuskan mau syuting, melepas bola atau passing. Itu jadi catatan terbesar kami dan semoga di 2 hari ini bisa diperbaiki lagi. Lalu di lawan Korea Utara, kita bisa memperbaiki lagi,
ungkap Nova Arianto. Selain itu, Nova Arianto pun mengaku telah memberikan para pemain latihan tendangan penalti. Ini dilakukan dengan harapan para pemain dalam kondisi siap apabila memang harus melakukan adu penalti nantinya. Nova Arianto dengan percaya diri tim asuhannya menargetkan tiket lolos ke semifinal. Untuk posisi semifinal saat ini sudah ada Uzbekistan yang sebelumnya berhasil mengalahkan Uni Emirat Arab di perempat final. Apabila timnas U17 Indonesia bisa mengalahkan Korea Utara nantinya, Evandra Florasta dan kawan-kawan akan bertemu langsung dengan Uzbekistan. Meski sudah tak lagi menjadi pelatih kepala timnas Indonesia, Shin Tae-yong masih menunjukkan kepeduliannya terhadap skuad Garuda. Bahkan, di tengah kabar penunjukannya sebagai Wakil Ketua Umum Federasi Sepak Bola Korea Selatan, STY masih menyempatkan diri membicarakan perkembangan tim Merah Putih. Ya, pada Rabu lalu, KFA mengumumkan 27 anggota Komisi Eksekutif ke-55, dan Shin Tae-yong termasuk dalam 5 nama Wakil Ketua Umum yang ditunjuk oleh Ketua Umum Cho Mong-gyu. Jabatan barunya ini menandai babak baru dalam karir Shin Tae-yong di dunia sepak bola, setelah sebelumnya dirinya resmi dipecat oleh PSSI pada Januari 2025. Keputusan pemecatan itu cukup mengejutkan, mengingat STY saat itu sedang berjuang membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Posisinya kemudian digantikan oleh Patrick Kluivert, yang kini memimpin perjuangan skuad Garuda dalam kualifikasi. Meski tak lagi menjabat, Shin Tae-yong masih rajin menyaksikan pertandingan Indonesia. Tak hanya itu, ia juga memberi perhatian khusus pada perkembangan Nova Arianto, ex-asistennya yang kini menukangi timnas Indonesia U17. Perhatian STY terhadap Garuda Muda pun kembali terlihat saat timnas U17 secara mengejutkan menumbangkan Korea Selatan pada ajang Piala Asia U17 2025 di Arab Saudi. Kemudian, saat ditanya soal pengalaman melatih Indonesia, STY mengungkapkan satu penyesalan terbesar dalam karirnya, yakni kegagalan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 lalu. Saat itu, Shin Tae-yong telah mempersiapkan timnas U20 selama 4 tahun untuk ajang itu. Namun harapannya pupus setelah FIFA mencabut status tuan rumah dari Indonesia menyusul kontroversi penolakan terhadap kehadiran Israel. Yang paling disesalkan adalah batalnya Piala Dunia U20. Salah satu alasan utama saya menerima tawaran melatih Indonesia adalah karena Piala Dunia U20 digelar di kandang sendiri. Saya sudah mempersiapkan diri dengan sangat keras selama 4 tahun. Saya tidak pernah putus asa sampai akhir, namun pada akhirnya, turnamen batal digelar. Saya yakin jika digelar, pasti akan sukses, ungkap Shin Tae-yong. Kini, STY akan mengemban peran strategis di KFA, khususnya dalam urusan hubungan luar negeri, dan akan bekerja sama dengan Park Hang-seo, mantan pelatih Vietnam.